because obviously I just flew back straight away. Keputusan mengejutkan Elkan Bagot usai tolak panggilan timnas Indonesia dari Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Bisa-bisanya ia lakukan hal ini ke publik. Fans timnas Indonesia auto sangat kaget melihat masalah ini. Simak ulasannya di sini. Gila eksklusif baru diberitakan hari ini, timnas Irak lawan akrab timnas Indonesia di luar dugaan menolak berlaga melawan Palestina. Wah, kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Kontroversi panas. Warga Turki desak Jadon Oosterwolde tidak perkuat timnas Indonesia. Apa yang membuat fans Garuda bisa jengkel? Jadon Oosterwolde kini berada di tengah kontroversi setelah bertemu dengan Alex Pastoor. Warga Turki mengeluarkan desakan agar ia tak memperkuat timnas Indonesia, menilai hal itu bisa merusak hubungan dengan fans Garuda. Apa yang membuat keputusan ini begitu sensitif? Temukan penyebab di balik desakan ini dalam video yang mengungkap semua detailnya. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan Elkan Bagot usai tolak panggilan timnas Indonesia dari Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Bisa-bisanya ia lakukan hal ini ke publik. Fans timnas Indonesia auto sangat kaget melihat masalah ini. Simak ulasannya di sini. Elkan Bagot baru-baru ini membuat keputusan mengejutkan yang langsung menyita perhatian publik. Konfirmasi dari Bung Ropan menyebutkan bahwa Elkan telah menolak panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Alasan dibalik keputusan ini adalah Elkan ingin fokus pada klubnya, Blackpool. Setelah keputusan tersebut heboh di media sosial, Elkan memilih untuk tidak mengunggah apapun di Instagramnya. Tentu saja, hal ini membuat banyak orang terkejut. Bahkan ada yang berkomentar di postingan lama Elkan dengan menyebutnya tidak nasionalis. Namun Bung Ropan menegaskan, ini bukan berarti Elkan Bagot tidak mau membela timnas Indonesia. Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Mungkin di FIFA Matchday selanjutnya dalam kurung Juni 2025, Elkan Bagot bisa gabung. Tidak bergabungnya Elkan Bagot justru membuka peluang bagi sejumlah bek yang berkarir di Liga 1 untuk mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Ada beberapa nama yang berpotensi dipanggil pada Maret 2025. Salah satunya adalah Wahyu Prasetyo yang musim ini sudah bermain 19 kali bersama Malut United di Liga 1 2024 hingga 2025. Wahyu sebelumnya sering dipanggil ke timnas Indonesia saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Bahkan ia pernah bermain selama 4 menit berharga pada September 2024. Selain Wahyu, Alfa Andra Dewangga juga bisa menjadi pilihan untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia. Bersama PSIS Semarang, Alfa Andra telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 22 penampilan musim ini. Tak ketinggalan Muhammad Ferrari yang juga telah mencatatkan 3 assist dari 18 penampilan di Liga 1 2024 hingga 2025 sudah bertemu langsung dengan Patrick Kluivert. Pertemuan itu terjadi pada 12 Januari 2025 ketika Patrick Kluivert bertemu dengan 5 pemain Liga 1. Pertemuan tersebut bisa memberikan kesempatan bagi Muhammad Ferrari untuk mendapatkan perhatian lebih dari Kluivert. Selain itu, Patrick Kluivert juga telah beberapa kali menyaksikan langsung aksi Ferrari, terutama saat Persija Jakarta bertemu PSBS Biak dan Dewa United. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan Elkan ini sudah tepat ataukah ada alasan lain yang belum kita ketahui? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Gila eksklusif baru diberitakan hari ini, Timnas Irak lawan akrab Timnas Indonesia di luar dugaan menolak berlaga melawan Palestina. Wah, kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Irak membuat keputusan mengejutkan dengan menolak menghadapi Palestina di Yerusalem dan Yordania pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret mendatang. Awalnya laga Palestina versus Irak dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Amman, Yordania, dan FIFA sudah memberikan persetujuan untuk Palestina menggelar pertandingan di Amman. Namun, Irak menolak untuk bermain di sana. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) beralasan bahwa menggelar pertandingan di Amman akan melanggar aturan FIFA mengenai penyelenggaraan laga kandang Palestina di tempat netral. Irak menganggap bahwa Yordania, yang merupakan pesaing terdekat Irak di klasemen grup B, tidak seharusnya menjadi tempat untuk pertandingan ini. Posisi Irak di grup saat ini sangat tipis, hanya unggul 2 poin atas Yordania. IFA mengungkapkan keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan keadilan kompetisi, mengingat sifat yang sangat kompetitif di grup B. Irak, Yordania, dan Palestina adalah pesaing langsung di grup tersebut dan selisih antara Irak dan Yordania di klasemen saat ini sangat tipis seperti yang dikutip dari Reuters. Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) juga menyatakan bahwa IFA menolak usulan menggelar pertandingan di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini di Al-Ram, sebuah kota yang tidak jauh dari Yerusalem. Meskipun FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memeriksa stadion tersebut dan menyetujui untuk menggelar pertandingan di sana, IFA tetap menolak dengan alasan yang sama. PFA mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan, "Kami terkejut mengetahui bahwa rekan-rekan kami di Asosiasi Sepak Bola Irak telah secara sepihak memutuskan untuk menolak bermain di Palestina dan langsung mengomunikasikan hal ini kepada AFC dan FIFA tanpa berkonsultasi dengan PFA." PFA juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendapatkan hak menyelenggarakan pertandingan di tanah air mereka yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Pertandingan internasional terakhir yang digelar di wilayah Palestina adalah pada Oktober 2019. Sejak saat itu, Palestina harus menggelar pertandingan kandang di tempat-tempat netral seperti Qatar, Yordania, Kuwait, dan Malaysia. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Irak ini? Apakah langkah ini adil untuk Palestina, ataukah ada alasan lain yang lebih dalam di baliknya? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Kontroversi panas. Warga Turki desak Jadon Oosterwolde tidak perkuat Timnas Indonesia. Apa yang membuat fans Garuda bisa jengkel? Jadon Oosterwolde kini berada di tengah kontroversi setelah bertemu dengan Alex Pastor. Warga Turki mengeluarkan desakan agar ia tak memperkuat Timnas Indonesia, menilai hal itu bisa merusak hubungan dengan fans Garuda. Apa yang membuat keputusan ini begitu sensitif? Temukan penyebab di balik desakan ini dalam video yang mengungkap semua detailnya. Sejumlah warga Turki meminta Jadon Oosterwolde untuk tidak memperkuat Timnas Indonesia usai ditemui Alex Pastor. Mereka mendesak bek kiri Fenerbahce itu untuk lebih memilih Timnas Turki alih-alih membela skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Permintaan itu tak lepas setelah pada Rabu lalu Alex Pastor mengunggah foto sedang berada di Dolma Bahçesaray Bahçesi, Istanbul, Turki. Dalam unggahan Instagram pribadinya, asisten pelatih Timnas Indonesia itu menyertakan emotikon burung dan bendera Indonesia. Keberadaan tangan kanan Patrick Kluivert itu menimbulkan spekulasi. Alex Pastor disebut-sebut untuk menemui Jadon Oosterwolde. Kebetulan, pemain berusia 23 tahun itu membela Fenerbahce, klub yang berbasis di Istanbul, kota yang didatangi Alex Pastor. Kabar tersebut semakin diperkuat oleh media Turki 1907 Bros. Di akun X mereka, Alex Pastor disebut sudah bertemu dengan sang bek kiri Fenerbahce itu. Menurut media setempat, pertemuan itu disinyalir untuk membahas kemungkinan Jadon Oosterwolde memperkuat Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert.
Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde demi bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis laporan media Turki 1907 Bros. Jayden Oosterwolde sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Selain itu, pemain berusia 23 tahun itu juga punya darah Suriname. Bek kiri Fenerbahce itu diketahui sedang mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL) sehingga sang pemain bisa absen lama. Selama membela klub Liga Turki itu, Jayden Oosterwolde telah mengoleksi 62 laga di berbagai ajang sejak Januari 2023 silam. Meski sudah dipantau langsung oleh Alex Pastor, Jayden Oosterwolde sejauh ini belum diumumkan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya. Di sisi lain, sejumlah warga Turki justru meminta Jayden Oosterwolde untuk lebih memilih membela Turki ketimbang timnas Indonesia. Permintaan itu salah satunya disampaikan oleh Jose Szymanski di akun X @fredverkli. Alasan tersebut bisa saja membuat fans Garuda tak menerimanya. Sebab Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain keturunan yang diidam-idamkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita dalam kurung Turki, tulis netizen Turki Jose Szymanski @fredverkli. Tidak bisakah kita melakukan ini sebagai orang Turki? Apakah dia akan bermain di sini selama 5 tahun? Timpal Emre 1907 @Emre_Fenerbahce. Namun kemungkinan Jayden Oosterwolde untuk memperkuat Turki sangatlah berat. Sebab dia harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut. Apa hubungannya? Kata fans asal Turki lainnya, Fenerbahce Sedvalisi @Serkan A66150 2029. Orang Indonesia itu gempal, apaan nih, udah kayak beruang aja, ahaha, tulis Cengiz @Cengiz Brahma.